Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraya, NIM 19010352, jurusan Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik soal HOTS dan contoh soal HOTS. Sebelum memasuki penjelasan terkait tentang karakteristik soal HOTS dan contoh soal HOTS, terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu soal HOTS, terus karakter soal HOTS, bentuk soal HOTS, dan contoh soal HOTS. Pertama yaitu kita harus tahu dulu apa itu soal HOTS. Jadi soal HOTS itu merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang bukan hanya sekedar mengingat atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Terus itu terdapat 5 konteks asesmen pada soal HOTS pengukuran kemampuan. Di antaranya yaitu transfer suatu konsep ke konsep lainnya. Terus yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu menggunakan informasi untuk menyelesaikan makalah. Terus yang terakhir yaitu menelaah ide dan informasi secara kritis. Terus itu yang kedua tentang karakteristik soal HOTS. Jadi dalam karakter soal HOTS ini terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama yaitu mengukur kemampuan tingkat tinggi, terus yang kedua berbasis permasalahan kontekstual. Dari mengukur kemampuan tingkat tinggi ini, Aser ini menyatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan proses menganalisis, merefleksi, memberikan argumen atau alasan, menerapkan konsep pada situasi berbeda, menyusun dan menciptakan. Terus itu kemampuan berpikir tingkat tinggi ini juga bukanlah merupakan kemampuan untuk mengingat, mengetahui, atau mengulang. Terus kemampuan berpikir tingkat tinggi ini termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah, keterampilan berpikir krisis dan berpikir kreatif, kemampuan berargumen dan kemampuan mengambil keputusan. Dan juga kemampuan tingkat tinggi ini dapat dilatih atau diterapkan di dalam kelas. Terus yang kedua yaitu berbasis permasalahan kontekstual, di mana dalam karakteristik ini terdapat 5 poin karakteristik asesmen kontekstual yang disingkat RACE. Yang pertama yaitu relation, di mana asesmen terkait langsung dengan konteks pengalaman dalam kehidupan nyata. Terus yang kedua experience, yaitu asesmen yang ditekankan kepada penggalian, penemuan, dan penciptaan. Terus yang ketiga applying, di mana asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. Terus yang keempat communication, yaitu asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk mampu mengomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Dan yang terakhir yaitu transferring. Transferring ini yaitu asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk mentransformasi konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru. Yang ketiga yaitu mengenai bentuk soal HOTS.
sebagaimana yang digunakan oleh PISA atau Program for International Student Assessment. Itu soal host dapat dibagi dalam bentuk yang beragam, di mana terdapat beberapa alternatif bentuk soal, di antaranya yaitu pilihan ganda kompleks atau menentukan benar atau salah, terus itu isian singkat atau melengkapi, jawaban singkat, dan soal uraian. Yang terakhir yaitu merupakan contoh soal, di mana dalam contoh soal HOTS ini saya mengambil contoh soal cerita. Dengan bunyi soal, Dina harus membantu orang tuanya berjualan bahan makanan di toko keluarganya. Dina mendapat uang saku berdasarkan jumlah barang yang terjual pada hari tersebut dengan fungsi UX sama dengan 1500X ditambah 500, dengan U adalah uang saku dalam rupiah dan X adalah jumlah barang dalam unit. Jika jumlah barang yang terjual tergantung pada waktu yang dihabiskan Dina di toko keluarganya dengan fungsi XT sama dengan 2T ditambah 3, di mana T adalah waktu dalam jam, maka besar uang saku Dina jika membantu selama 2 jam pada suatu hari adalah sebagai berikut. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal tersebut. Jadi langkah pertama yaitu kita menentukan barang yang dijual oleh Dina. Dalam soal tersebut dinyatakan bahwa XT sama dengan 2T ditambah 3. Jadi nilai T itu dapat kita ganti dengan 2 atau waktu, karena T itu sendiri adalah waktu dalam jam. Berarti kita menggantikannya dengan 2 karena Dina membantu ibunya itu berjualan di toko keluarganya itu selama 2 jam. Berarti X dalam kurung 2 sama dengan 2T, karena T itu diganti dengan 2, karena nilai T itu 2, berarti bisa dikalikan 2 dikali dengan 2 terus ditambah dengan 3. Jadi 2 dikali 2 itu sama dengan 4 dan ditambah dengan 3 sama dengan 7. Selanjutnya yaitu menentukan uang saku yang diterima oleh Dina. Dari soal tersebut terdapat UX sama dengan 1500X ditambah 500. Jadi nilai X itu diganti dengan jumlah barang yang dijual oleh Dina tadi yang telah kita hitung pada langkah pertama. Jadi nilai X itu sama dengan 7. Maka dapat dihasilkan U dalam kurung 7 sama dengan 1500X. Karena nilai X itu 7, maka nilai X itu diganti dengan 7. Terus itu dikalikan 1500 itu dikali dengan 7 terus ditambah dengan 5. Maka 1500 itu dikali dengan 7 hasilnya 10.500 terus ditambah dengan 5 hasilnya 11.000. Jadi besar uang saku yang diterima oleh Dina itu sebanyak 11.000 rupiah. Dan ini merupakan contoh dari soal HOTS. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.